Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama lagi di kelas untuk melanjutkan materi pembelajaran PAI kelas 11. Pada hari ini materinya adalah dakwah, khutbah, dan tabligh. Sebelum ke materi pembelajaran, terlebih dahulu saya akan absen dulu. Tapi sebelum absen, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang kita pelajari berkah untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Semoga Allah kabulkan doa kita semua. Kemudian saya absen dulu ya. Kehadiran kita kelas 11 TKR 1. Kehadiran pada hari ini. Abdul Aziz Hermawan. Hadir. Sehat, Jis? Alhamdulillah. Aditya Lingga Mursid. Zainal Arifin. Tos ya. Berarti yang tidak hadir sakit 1, izin 1, dispen 1. Oke, pembahasan materi kita pada hari ini adalah pertama tentang pembahasan materinya tentang 1 tentang dakwah, khutbah, tabligh. Nah, saya mau nanya dulu, yang ada dalam bayangan kalian ketika membaca tentang dakwah, khutbah, tabligh apa? Dakwah itu apa? Tabligh itu apa? Khutbah itu apa? Coba. Ayo. Yang ada dalam pikiran saya, dakwah, khutbah, dan tabligh itu singkatnya menyampaikan satu ilmu kepada banyak orang, khususnya ilmu Islam. Oke. Menyampaikan. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke. Bagus. Nah, kita lihat sebelum ke situ kita baca dulu tujuan pembelajaran kita pada siang ini. Ini tujuan pembelajarannya. Bisa kalian baca. Ya. Tujuan pertama, melalui metode Project Based Learning, PBL mampu menganalisa manfaat, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya materi menegakkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Ketiga, mampu menyusun teks khutbah dengan tema-tema nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin. Keempat, menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan selanjutnya, membangun sikap menebarkan Islam, rahmatan lil alamin. Ini tujuannya. Ya. Kita mulai ke tadi. Pengertian dakwah. Coba Pradipta baca dulu ini pengertiannya. Secara bahasa, dakwah merupakan masdar atau kata dasar dari kata da'a, yad'u, dakwatan yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyuruh hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai laki-laki dan daya bagi perempuan. Secara istilah, mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya berupa tabligh, khutbah, dan majelis taklim. Oke, bagus. Terima kasih, Dr. Pradipta. Jadi tadi betul apa yang disampaikan oleh siapa? Azka. Azka menyampaikan mengajak, itu kan ya, dakwah itu sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Pradipta bahwa pengertiannya bahwa dakwah itu dari kata da'a, yad'u, dakwatan, yang berarti mengajak. Mengajak untuk apa? Intinya adalah mengajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini untuk selanjutnya kita baca dulu dalil dari dakwah itu apa dalilnya. Silakan bacakan. Izar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbuka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan bijaksana, menggunakan metode yang baik dan penuh hikmah. Oke. Berarti dakwah yang dilaksanakan itu harus humanis, ya. Tidak marah-marah, tidak menyalahkan orang lain, kemudian tidak mencela, tidak merasa paling benar sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Izhar, jelas bahwa dakwah itu, seruan dakwah itu adalah mengajak kepada kemaslahatan umat, ya. Coba kita baca bareng-bareng, ya. Coba. Tahu dulu semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya baca. Dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, nih, wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu berarti pemahamannya, pengertiannya bisa beruntung, bisa bahagia, ya. Yang jelas kalau kita mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, mengajak untuk menghindar kepada kemungkaran, kata Allah apa? Kita termasuk orang-orang yang bahagia, yang beruntung. Oke, sekarang tabligh. Oke, sebelum ke tabligh, coba saya minta kalian siap dulu semua. Siap, gerak. Kita ice breaking dulu, ya. Saya minta tepuk tangan 5 kali. Belum, saya yang komando. Tepuk 1 begini. Tepuk 1. Tepuk 2. Ulah gitu. Kanan, kiri. Oke, tepuk 2-nya 1, 2. Tepuk 3, 1, 2, 3. Oke. Kanan dulu, ya. Kanan, kiri, atas. Tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Kanan 2, kiri. Tepuk 5, 2, 3, 4, 5. Oke? Latihan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Siap. Tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang mulai, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, bagus. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 2 kali. Mantap. Coba sekali lagi, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 3 kali. Mantap. Oke, lanjut ke tabligh. Oke, silakan. Nana, silakan bacain, Nana. Pengertian tabligh. Kata tabligh berasal dari kata
Maju. Ayo baca. Kata tabligh berasal dari kata baliga yubaligu. Tabligan yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Secara istilah, satu menyampaikan aturan Islam yang baik yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun hadis yang ditunjukkan pada umat manusia. Dua, menyampaikan ajaran Islam pada umat manusia untuk dijadikan pedoman. Tiga, bagaimana dari dakwah Islamiyah. Tiga bagian dari dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, lisan dan tulisan untuk menyampaikan pada pihak lain. Oke, bagus. Makasih. Iya. Efek terlalu banyak memejamkan mata. Oke. Dalil adanya tabligh. Silakan, Epul baca. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawunna ahadan illallah wa kafa billahi Wakaf. Artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan kesalahan-kesalahan Allah, para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Oke, bagus. Ih, keren ya. Oke, saya minta sebelah Adlan silakan. Dapian. Adlan, Dapian mangga Dapian. Ketentuan tabligh yang pertama dilakukan dengan sopan, lemah lembut, tidak kasar. Yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dimengerti jamaah. Yang ketiga mengedepankan suara untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat atau jamaah. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak dan mencari-cari kesalahan orang lain. Oke, bagus. Davian ya, bukan Daflan ya. Hiber dewa itu. Nah, oke. Silakan belakang Saiful Anwar. Cara tabligh. Yang pertama, mengajak orang terdekat terlebih dahulu menuju profil musuh yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada masyarakat luas. Yang kedua, dekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Karena itu perlu pendekatan dan strategi yang beragam. Yang terakhir, mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tabligh dapat terlaksana dengan baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua lapisan masyarakat. Total woy. Kalian kan sudah membahas mengenai membaca, menelaah, mempelajari mengenai dakwah, khutbah dan tabligh. Sekarang saya mau nanya, apa sih perbedaan antara dakwah, khutbah dan tabligh? Coba kelompok satu, mana kelompok satu? Silakan. Kelompok satu. tentang agama Islam yang terkandung dalam hadis atau Al-Quran. Yang tabligh itu menyampaikan sesuatu yang harus dimusyawarahkan dan didukung oleh si pendengar tersebut. Oke, bagus. Ada lagi, coba silakan. Dari kelompok satu ada yang mau menambahkan? Gak ada. Kelompok dua, silakan. Ayo, mangga. Yuk. Jadi dakwah itu dapat disampaikan kapan saja, sedangkan khutbah itu mungkin di waktu-waktu tertentu seperti sedang sholat Jumat atau sholat Id, dan tapi juga bisa disampaikan dalam waktu kapan saja. Oke, berarti kalau khutbah ada syarat dan rukun dan waktu-waktu tertentu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ini ada pertanyaan.
ketentuan apa saja yang harus diperhatikan dalam dakwah dan tabligh? Kedua, apakah tujuan utama dari dakwah khutbah dan tabligh? Yang ketiga, apakah perbedaan antara khutbah dan tabligh dilihat dari segi pelakunya? Dan keempat, jelaskan apa yang membedakan antara dakwah dan tabligh dan apa hubungannya antara keduanya. Silakan. Siapa yang mau memulai menjawab? Nomor 1 dulu, silakan. Ya, nomor berapa? Ayo. Menurut pendapat saya harus diperhatikan dalam dakwah dan tabligh. Tentunya dakwah dan tabligh itu sama saja, namun hanya materinya yang berbeda. Jadi dakwah itu bisa misalkan kayak dakwah cilik gitu. Jadi dakwah bisa siapa aja yang menyampaikan, dan tentunya ketentuannya itu harus menguasai materi. Jadi kalau misalkan ada audiens yang bertanya, jadi dia bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, siap, bagus. Yang kedua, silakan. Ayo. Tujuan utama dari dakwah, khutbah dan tabligh ya semuanya sama, yaitu untuk menyampaikan informasi ataupun menyampaikan ilmu kepada pendengarnya, dan juga pendengarnya harus mengerti apa yang disampaikan oleh si pembicaranya, dan juga pembicaranya harus menyampaikan dengan jelas dan juga harus santun dan mudah dipahami. Oke, bagus. Yang ketiga, silakan. Menjawab yang nomor 3, Pak, apakah perbedaan antara khutbah dengan tabligh dilihat dari segi pelakunya? Kalau khutbah itu dari segi pelakunya itu di dalam khotibnya. Dari segi khotibnya itu ada syarat dan rukun-rukun yang harus diperhatikan. Jika tidak memenuhi syarat dan rukun tersebut, maka sholat Jumat tersebut tidak sah dan dosanya itu pasti ditanggung dari sang khatib. Tapi kalau dilihat dari tabligh itu pelakunya semua bisa. Misalkan materi itu harus paham, materi apa yang harus disampaikan itu harus paham dan mengerti apa yang apa materi yang akan disampaikan. Oke, bagus. Bagus. Yang keempat ada? Sok, mangga. Jadi mengulang sedikit yang tadi, apa perbedaan dakwah dan tabligh dan apa hubungan antara keduanya. Jadi dakwah itu disampaikan bertujuan untuk mengislamkan satu lingkungan, kemudian tabligh disampaikan bertujuan untuk memoles satu lingkungan, Memperkuat memperkuat. lingkungan yang sudah Islam. Oke, siap, bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk hari ini, dan untuk pertemuan besok saya tugaskan kalian membuat video ya, video ceramah, video berdakwah. Materinya bisa tentang para nabi, para rasul atau apa saja, dan nanti insya Allah besok kita tampilkan. Oke, bebas. Mangga. Untuk hari ini terima kasih, dan barangkali untuk refleksi silahkan ada yang mau menyampaikan sesuatu di kesempatan ini. Untuk refleksi pada kegiatan ini, bagaimana kalian setelah mempelajari materi ini, apa yang kalian rasakan? Silahkan. Ada ya, silahkan Saiful. Setelah mempelajari materi tentang dakwah, khutbah dan tabligh, saya menjadi lebih tahu apa itu dakwah, tabligh dan khutbah, dan mengetahui apa perbedaan dari antara ketiga itu, dan mengetahui apa itu syarat rukun dalam ketiga hal itu dengan terperinci. Oke, makasih. Aska? Ya, Pak. Ya, setelah tadi saya menyimak materi yang Bapak sampaikan tentang dakwah, khutbah dan juga tabligh, saya menjadi tahu bahwa dakwah, khutbah dan tabligh itu tidak bisa disampaikan oleh sembarang orang, karena ada pertanggungjawaban di baliknya. Jadi ada yang harus dipertanggungjawabkan dari materi-materi yang disampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mari semoga materi kita bermanfaat hari ini, dan insya Allah besok kita lanjut masih di materi ini, dan tugas-tugasnya mohon disiapkan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.